Halo, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Maret. Dan untuk minggu ini cukup spesial menurut saya. Kenapa? Karena kita akan mulai dari pembahasan market all-time high, yaitu XAUUSD atau gold. Ya, untuk market XAUUSD pada saat ini harganya di 2178. Minggu lalu tuh saya keliru ya, saya katakan ini kita flashback sedikit. Ini adalah impulse drop, pullback, B, lalu saya katakan setelah break daripada pullback ini di atas daripada E ini ya 2088, anytime market akan drop tanpa break high yang di sini. Namun yang terjadi adalah market break high yang di sini. Oke. Dan minggu lalu itu saya ada posisi 2127 sell dan pada akhirnya hit stop loss, ya saya put stop loss di atas high di sini. Oke, but it's okay. Dan sekarang saya mau mencoba mengulas ya beberapa poin yang menjadi pertanyaan dari teman-teman di retail. Yaitu yang pertama ini adalah saat ini market XAUUSD itu sudah di all time high ya 2195 harga high pada hari Jumat setelah non-farm. Pertanyaannya adalah apakah harga akan drop? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau harga nggak drop, kalau dia naik lagi, topnya mau di mana? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini adalah saya mau katakan kalau kita look to the left ya, kita buka dulu chart weekly. Ini adalah all time high, yang artinya sebelum-sebelumnya itu market nggak pernah ada di harga seperti sekarang. Oke, nah nanti saya akan jawab baik dari sisi teknis maupun sisi non teknis. Oke, tapi sebelumnya sebelum saya memberikan penjelasan dari sisi teknis, saya mau sampaikan dulu begini. Ya, untuk menjawab pertanyaan apakah harga bakal drop sekarang atau di harga lebih tinggi. Jadi apapun itu kita harus prepare untuk diri kita. Contohnya ya, saya kasih contoh seperti sekarang. Seperti sekarang the latest position saya bereaksi ketika dia kasih engulfing seperti ini pada hari Jumat lalu. Saya sell. Saya juga nggak tahu harganya dia bakal break lagi ke atas atau enggak. Jadi saya sell di candle ini ya 217475 saya dapatnya dan saya put stop loss di atas ini. Oke, jadi anytime market kalau dia mau drop, dia bisa drop tanpa break high yang di sini lagi. Nah, jadi untuk seperti sekarang pertanyaan adalah apakah kalau dia naik lagi topnya itu bakalan di mana? Sejujurnya kalau kalian tanya kepada siapapun di dunia ini menurut saya ada yang bisa bilang, oh ini bakal ke 2200, ada yang bisa bilang ini bakal ke 2250 major level, ada yang katakan juga 2300, 2350. Ya menurut saya itu semua sah-sah saja, tapi itu semua adalah spekulasi. It's all speculation on the market. Sampai kapan? Sampai market kasih kita reaksi kenyataan dia udah drop ke bawah. Kita baru katakan, oh itu the top of the top. Ya sebelum itu terjadi, itu semua adalah speculation. Jadi kalau kita nggak bisa tahu topnya itu di mana, kita nggak tahu suatu market itu bottomnya di mana, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita punya mindset yang benar dan kita manage the trade. Contohnya seperti saya katakan di sini, saya bereaksi, ya saya sell setelah engulfing ini, saya put stop loss di atas ini. Itu adalah menurut saya langkah paling bijak yang bisa saya lakukan. Kalau dia hit stop loss ini gimana? Saya akan biarkan dia hit stop loss ini. Artinya harga bakal break lagi ke atas. Di harga lebih tinggi, any downward reaction seperti ini engulfing, saya bakal sell lagi. Oke, saya bakal sell lagi untuk incar pergerakan ke bawah. Kenapa saya incar pergerakan ke bawah? Karena ini alasannya. Sekarang kita buka chart 4 jam. Oke, tadi saya katakan minggu lalu saya expect setelah break top ini market anytime can drop tanpa break high di sini. Ya 2144. Tapi kenyataannya market break high di sini. Oke, dia break high di sini dan keep pushing up ya. Lalu ini adalah jadi impulse to the upside ya, impulse to the upside. Nah, kedepannya cuman ada dua kemungkinan market bakal bereaksi. Yang pertama adalah dia bakal drop tajam, corrective pattern, drop tajam, corrective pattern, drop tajam. Artinya itu adalah tanda market bakal reverse ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah market sama-sama dia bakal bergerak turun ke bawah, tapi dia gerak turunnya pelan-pelan ke bawah, koreksi, lalu push to the upside, break high di sini. Ya, jadi either yang pertama ataupun yang kedua
ya. Yang pertama tadi sekali lagi drop tajam, corrective pattern, drop tajam, corrective pattern, drop tajam, atau corrective pattern ke bawah, perlahan-lahan tapi arahnya ke bawah, koreksi, lalu push to the upside. Either pertama, mau yang pertama maupun yang kedua, sama-sama arahnya ke bawah. Nah, personally kalau dia turun, saya lihat arahnya kemana? Arahnya adalah ke fair value gap. Fair value gap yang saya incar saat ini adalah, yang saya lihat saat ini adalah antara 2070-an sampai dengan 2050-an. Ini ada gap di sini. Oke, ada fair value gap di sini. Oke, sampai dengan 2050-an. Itu yang jadi sasaran penurunan apabila market memang sudah mau drop. Kalau marketnya push to the upside, break lagi to the upside, saya kena stop loss, tidak ada masalah. Saya juga nggak bakal move stop loss saya. Yang akan saya lakukan adalah any reaction di higher high, ya di another higher all time high, saya bakal sell lagi. Ya, any reaction to the downside, contohnya seperti ini, ya, yang di 1 jam itu kemarin ya. Nah, contohnya seperti ini. Any reaction seperti ini, ya saya bakal sell lagi, kalaupun saya hit stop loss. So, yang bisa dilakukan adalah kita manage the trade. Oke, kalian jangan FOMO. Kalau saya mau sell tanpa stop loss, boleh nggak? Boleh. Kalian tuh jadinya bukan trading, tapi investing. Ya, anytime market ini bakal drop. Kita cuma nggak tahu apakah drop dari harga sekarang atau drop dari harga lebih tinggi. Kalau kalian mau sifatnya investing, saran terbaik saya adalah kalian enter ke market dengan kondisi lot size-nya. Kalian harus mikirnya gini, kalau dia incer another higher high, another big level, major level, 2200, 2250, 2300, 2350, and so on, account kalian tuh fine-fine aja. Jika itu sanggup kalian lakukan, kalian mau sell tanpa stop loss, it's okay. Oke? Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya untuk XAUUSD adalah, ya sekali lagi, ini adalah impulse to the upside. The next move adalah downside, either antara dia drop, corrective pattern drop, itu jadi reversal pattern, atau corrective pattern to the downside slowly, lalu push to the upside. Oke, another record high, ya, sebelum dia turun. Oke, itu dulu untuk market gold, ya, itu tadi, ya, untuk mindset dan teknisnya, kedepannya saya expect seperti apa. Oke, dari market gold kita akan pindah ke market lainnya. Kita akan melakukan pembahasan di market US oil ya, setelah dari XAUUSD tadi. Kita ke time frame 4 jam. Nah, ini kemarin, yaitu adalah running flat, impulse, pullback, ya, B, lalu C. Ini udah komplit karena dia udah break high di sini. Jadi untuk minggu ini, yang saya akan lakukan adalah any drop, ya, di bawah ini khususnya. Low yang di sini, atau the best case low yang di sini 7553, dan kalau saya lihat ada reaction, saya bakal ambil posisi buy. Targetnya adalah to the upside, break high yang di sini. Nah, pertanyaan adalah kalau dia nggak turun sampai sini, lalu dia break to the upside, ya dia break naik ke atas, break di atas ini gimana? Saya akan incar posisi sell once, atau ketika harga sudah di atas ini, saya akan ambil posisi sell. Oke, jadi untuk minggu ini dia break ke bawah, ya, especially the best case kalau dia di bawah harga 7540-an, saya akan ambil posisi buy. Kalau dia naik tanpa break sampai di bawah ini, dia break sudah di atas 80, oke, saya akan ambil posisi sell di sekitaran 81, 82, ya, itu planning saya, ya. Oke, jadi dari market US oil kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, saya mau bahas untuk yen ya. Oke, saya bahas dulu. Ini saya sudah pernah bahas dari Japanese Currency Index yen, indeks mata uang yen. Jadi ini adalah saya katakan impulse, pullback, A, B, lalu ini C. Nah, sekarang market dia benar-benar bereaksi dari order block di sini naik, ya. Dan the next move adalah keep pushing up to the upside, ya, keep naik, pushing up to the upside untuk break high yang di sini, atau dia corrective pattern, break naik ke atas, corrective pattern naik ke atas. Oke, overall untuk Japanese Currency Index ini saya lihat adalah bullish, yang artinya untuk mata uang USD Yen, USD Yen ini adalah to the downside. Kalian tahu, saya katakan dari awal tahun, saya incernya any
high di atas ini identical high. Ya, ini identical high ini artinya saya katakan ini adalah liquidity, yang artinya kalau market drop, kalau market mau drop lagi dia naik, dia harus clear liquidity ini untuk drop. That's why saya ada sell di harga 150. Stop loss saya katakan di atas ini kemarin. Oke, dan sekarang di 150, sekarang 146 atau 147. Kurang lebih running floating profit adalah 300 pips. Dan the next move saya lihat adalah to the downside, ya. Minimum adalah break low yang di sini 140, atau mediumnya, target medium saya adalah break low yang di sini, ya 137. The best case, the very best case yang market bisa kasih adalah break low ini 127. Oke, so ini adalah salah satu big trade saya untuk tahun 2024 ini. US dollar yen to the downside, ya target maksimal adalah di bawah 127, dan ini in line atau sejalan dengan kemungkinan fundamental, yaitu Fed kemungkinan potong bunga tahun ini, dan ada kemungkinan shifting monetary policy dari Bank of Japan, dari kebijakan sekarang menjadi tightening monetary policy, yang impact-nya itu adalah penguatan mata uang yen, atau dengan kata lain US dollar yen to the downside. Oke, dari US dollar yen kita masuk ke USD Swiss franc, ya ini juga salah satu trade yang akan saya incar, watchlist saya. Stop loss-nya, invalidasinya itu adalah di atas ini 88924, ya harga high yang terjadi pada tanggal 1 Maret kemarin. Oke, corrective pattern to the upside yang sekitar 0.8800 sampai dengan 0.8850. Saya akan sell. Stop loss-nya di atas ini, targetnya adalah minimum break this low. Oke, so US dollar Swiss franc buy saya adalah to the downside. Setelah ada corrective pattern ke atas, lalu saya akan incar to the downside, ya break this low tanpa break this high, ya jadi invalidasinya adalah di atas high ini. Oke, the next one, the last one adalah update untuk market US 30 atau Dow Jones. Buat teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel ini, saya katakan dari awal tahun kalian bisa lihat crash is expected untuk tahun ini. Ya di atas high ini kita incarnya adalah ya posisi sell. Oke, posisi sell. Oke, jadi ini bigger picture-nya, ini adalah impulse, ini adalah pullback A, ini adalah B, dan kita akan trading C. C ini the best case adalah dia break low yang di sini 28 ribuan di bawah ini. So that's why saya gambar pattern lainnya itu adalah kemungkinan expanding flat, cuman di bawah ini saya gambarnya putus-putus karena belum terjadi. Ini proyeksi, artinya kalaupun nggak expanding flat itu adalah minimum break this low 32.300-an. Ini adalah low yang terjadi di bulan Oktober tahun 2023. So the very minimum adalah break low yang di sini, the best case adalah break low yang di sini untuk buy sebelum kita punya another record high untuk Dow Jones. Jadi ini adalah salah satu big trade saya untuk tahun 2024. Oke, dari weekly saya mau jelaskan sedikit di time frame 4 jam. Tadi saya katakan target to the downside-nya adalah ke bawah, ya targetnya biasnya ke bawah. To the downside-nya saya sudah jelaskan 28 ribuan untuk the best case-nya, dan minimumnya adalah 32.200-an. Ya kalau dia bisa break, atau 32.300-an dia bisa break low di Oktober tahun lalu. Oke, meanwhile sekarang ini yang terjadi kondisinya adalah ini impulse, pullback, B, lalu C, ini udah complete karena dia udah di atas high ini. Dan sekarang market kasih kita low, lower high, lalu lower low, dan di bawah trend line ini. So far dia respect trend line warna putih ini. Jadi artinya sekarang ini apa? Artinya sekarang ini kita adalah downtrend kondisinya. Oke, jadi as long dia respect trend line ini, kemungkinan besar dia nggak akan break lagi high di sini. Oke, dan kita akan to the downside. Jadi buat teman-teman yang belum ada posisi ini, saran saya adalah kalian bisa incar untuk posisi sell, karena di market ini personally saya adalah seller, dan ini saya adalah salah satu trade yang bakal saya hold untuk 2024 ini, salah satu big trade saya. Oke, I think that's it. Ya, see you again soon. Kita akan ketemu lagi di update berikutnya. Trade with care. Bye-bye.